Bab 1081-1083 Api Abadi. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Kali ini, Raja Abadi Yangui benar-benar terdiam, dan Chuqin kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh di bawah makam Raja Abadi. Melihat Chuqin, 8 dewa surgawi yang bertanggung jawab untuk menjaga makam Raja Abadi segera menundukkan kepala untuk menyambutnya. Mereka tidak menyangka bahwa pria di depannya begitu menakutkan, dan dalam beberapa putaran, dia menekan seorang abadi-abadi. Chuqin mengabaikan mereka, dia melihat ke dalam makam Raja Abadi, dan kebetulan Li Qingcheng dan yang lainnya terbang keluar dari makam Raja Abadi. "Apakah kalian baik-baik saja? Aku masih akan menjemput kalian." Chuqin bertanya kepada gadis-gadis itu. Gadis-gadis itu menggelengkan kepala, dan Long Sui berkata sambil tersenyum, "Makam itu hancur, dan formasi abadi di dalamnya pada dasarnya tidak berguna. Kami masih berhasil menerobos formasi sihir ini. Maaf, aku menghancurkan makam Raja Abadimu." Chuqin menatap 8 dewa. "Tuan kota sudah menjelaskannya kepada kita. Tulang abadi leluhur ditelan oleh hantu Raja Abadian. Itu hanya makam kosong, dan tidak masalah jika dihancurkan. Kita harus berterima kasih kepada Tuan Muda Chu karena telah menekan hantu Raja Abadian." Tuan kota menjawab, "Baiklah, kalau begitu, aku pergi dulu." Setelah Chuqin mengatakan itu, dia tidak berhenti, dan terbang langsung ke Tianming Xuandong bersama para gadis. "Terima kasih, Tuan Muda Chu, karena telah membalas dendam untuk leluhur kita." Begitu Chuqin datang ke Tianming Xuandong, Bingsu segera berlutut dan berkata dengan tulus, "Nona Bingsu, tolong." Chuqin tersenyum tipis dan membantu istrinya berdiri. "Nona Bingsu juga menyelamatkan Tianzun Pangu, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padanya." "Tidak, kebaikan hati Tuan Chu sedalam lautan. Jika tidak ada Tuan Chu, suatu hari, Raja Abadi Yangui niscaya akan menjadi malapetaka bagi wilayah terlarang Tianming. Menyelamatkan Pangu Tianzun hanya membutuhkan sedikit usaha. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, aku berutang budi yang besar kepada Tuan Muda Chu." Bingsu menjawab dengan sungguh-sungguh. Bantuan semacam ini kedengarannya sangat besar. Chuqin tersenyum tipis, "Apakah kau benar-benar ingin membalasnya?" "Juga, tidak peduli apa yang Tuan Muda Chu inginkan, selama itu masih dalam kemampuan Bingsu, Bingsu pasti akan melakukannya." Bingsu berkata dengan serius, "Baiklah, aku menginginkanmu." Chuqin berkata sambil tersenyum dengan sengaja. "Ah." Bingsu sedikit terkejut. "Aku ingin kau menjadi penatua di tempat perlindunganku dan mengikutiku keluar." Chuqin melanjutkan, "Area terlarang Tianming tidak memiliki persaingan dengan dunia. Ini adalah ajaran leluhur. Namun, Tuan Muda Chu memiliki anugerah untuk menciptakan kembali zona terlarang Tianming. Aku bisa menentang ajaran leluhur. Namun, Chu Gongzi dan Bingsu tidak akan pernah bisa keluar dari gua Tianming Xuan ini selama sisa hidup mereka. Itu benar-benar tidak berdaya." Bingsu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selama kamu bersedia untuk tidak mematuhi instruksi leluhurmu, aku bisa keluar dari gua mendalam dunia bawah untukmu." Chuqin berkata dengan senyum acuh tak acuh. "Hah?" Bingsu, matanya yang indah berbinar. Dia siap untuk meninggalkan gua mendalam dunia bawah surgawi selama sisa hidupnya. Sekarang, mendengar kata-kata Chuqin, tampaknya dalam keputusasaan, dia melihat secercah harapan. "Kenapa, kamu tidak percaya padaku?" Chuqin berkata dengan senyum tipis. "Selama Tuan Muda Chu bisa membiarkanku keluar dari gua mendalam dunia bawah surgawi." Bingsu bersedia melewati api dan air untuk Tuan Muda Chu. Bingsu segera berlutut dan berkata, "Mengapa kamu berlutut lagi? Aku tidak ingin kamu melewati api dan air, jadilah penatua di tempat perlindunganku, pergilah keluar bersamaku." Chuqin membantu Bingsu berdiri lagi. "Ya." Bingsu mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Bingsu, apakah kamu punya kamar rahasia di sini?" Chuqin terus bertanya. "Ada kamar tidur, tidak ada kamar rahasia." Bingsu menjawab dengan lembut. "Kamar tidurnya bagus, bawa aku ke sana." Chuqin menjawab sambil tersenyum. "Qingcheng, Suer, Lin Zun, Xuan Fei, Luo Yuan, kalian di sini, menunggu Pangu Tianzun bangun, mungkin itu akan memakan waktu cukup lama." Chuqin menatap Li Qingcheng dan yang lainnya. "Jangan khawatir, kalian bisa pergi, luangkan waktu kalian, jangan khawatir." Li Qingcheng menjawab dengan aneh. "Ya,
jangan terlalu tidak sabar, kami punya waktu untuk menunggumu. Long Sui juga melihat sesuatu dan menunjukkan senyum tipis. Chukin sedikit pucat, dan Li Qingcheng, seperti Long Sui, membawa bingsu dan berjalan ke kamar tidur Bingbing. Tuan Qingcheng, Tuan Long Sui, Tuan Muda dan Nona Bingsu, apa yang akan kalian lakukan? Bayu Linzun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, bukan untuk Tuan Kota Bingsu untuk menghilangkan racun api di tubuhnya. Li Qingcheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saudari Qingcheng, diperkirakan Chu dan Qin tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Bagaimana kalau kita pergi ke kota Tianming? Long Sui bertanya, memegang lengan lotus Li Qingcheng. Baiklah, Saudari Xuanfei, Linzun, ayo pergi bersama. Li Qingcheng menatap Jiucai Xuanfei dan Bayu Linzun. Baiklah, Jiucai Xuanfei mengangguk, kalau begitu, Penatua Luo Yuan, aku akan merepotkanmu untuk mengurus Pangu Tianzun. Itu tugasku, Tetua Luo Yuan menjawab dengan tegas. Setelah itu, keempat putri itu berjalan keluar dari gua mendalam dunia bawah dengan gembira. Pada saat yang sama, Chu Qin, bersama Bingsu, datang ke kamar tidur Han Bing. Dapat dilihat bahwa meskipun kamar tidur ini terletak di gua mendalam dunia bawah surgawi, dekorasinya sangat indah dan mewah. Di mana-mana, ada gaya merah muda, penuh dengan hati yang kekanak-kanakan. Sulit membayangkan bahwa pemilik area terlarang memiliki selera seperti itu. Tuan Muda Chu tertawa. Bingsu berkata dengan wajah tersipu, sejak saya berhasil melampaui malapetaka dan menyelamatkan hidup saya, kultivasi saya tidak dapat meningkat, dan saya tidak akan pernah bisa keluar dari gua mendalam dunia bawah, jadi saya menyerah. Demi harapan, saya akan memperhatikan hal-hal sepele dalam hidup ini setiap hari. Apa yang lucu, menurut saya dekorasinya sangat indah. Chu Qin berkata sambil tersenyum tipis, tapi, Bingsu, bagaimanapun juga kamu akan kesepian, kamu harus mempertimbangkan untuk mencari pasangan. Ah, Bingsu tertegun sejenak, Tuan Muda Chu, berhentilah mengolok-olok saya. Bukankah aku menunda orang lain dengan penampilanku seperti ini? Apa maksudmu dengan menunda orang lain? Chu Qin sedikit mengernyit. Kamu adalah penguasa daerah terlarang Tianming. Kamu memiliki kedudukan tinggi, dan kamu terlahir begitu cantik seperti dewa. Siapapun yang menikahimu adalah berkah bagi orang itu. Terima kasih, Tuan Muda Chu, atas pujianmu. Bingsu masih malu-malu di permukaan, tetapi sebenarnya, hatinya berseri-seri karena kegembiraan. Siapa yang tidak senang dipuji oleh seorang heteroseksual, terutama heteroseksual yang begitu sempurna? Baiklah, Nona Bingsu, mari kita bicara tentang bisnis. Kata Chu Qin sambil tersenyum tipis. Bisnis, Bingsu menunjukkan sedikit keraguan. Bantu kamu keluar dari gua Mingsuan hari ini. Kata Chu Qin sambil tersenyum tipis. Tuan Muda Chu, bisakah kamu benar-benar keluar? Bingsu masih bersemangat dan tidak percaya. Sangat mudah, miliki saja. Kata Chu Qin, dan ada api ungu di telapak tangannya, yang merupakan api kuno abadi. Api kuno abadi, kata Bingsu dengan heran. Ya, api kuno abadi tidak akan pernah padam, dan suhunya lebih rendah dari Tianming Xuandong. Bersamanya, kamu tidak perlu khawatir tentang racun api di tubuhmu. Kata Chu Qin sambil tersenyum tipis. Namun, api kuno abadi ini adalah api abadi alami, sangat berharga. Bingsu, sedikit tergerak, menggelengkan kepalanya, jangan lupa, api kuno abadi ini awalnya diperoleh oleh Raja Abadi Yang Wei dari tubuh leluhurmu, dan sekarang dikembalikan ke pemilik aslinya. Terlebih lagi, api kuno abadi tidak berguna bagiku. Chu Qin tersenyum dan berkata, bisakah, apa yang ingin dikatakan Bingsu dipotong oleh Chu Qin, jika kamu berbicara lebih banyak, aku akan meniduriku. Bingsu tersipu seperti apel ketika dia mendengar ini, dan buru-buru berkata, tidak, Tuan Muda Chu, terima kasih Tuan Muda Chu. Kalau begitu, duduklah dan hadapi aku. Kata Chu Qin, duduk bersila di atas alas es merah muda dari keping hoki. Bingsu, tidak lagi ragu-ragu, datang ke Chu Qin dan duduk. Selanjutnya, Chu Qin mengulurkan tangannya secara alami, dengan telapak tangan menghadap Bingsu. Bingsu bahkan lebih malu, tetapi dia tetap melakukan apa yang dia lakukan, meletakkan sepasang tangan giok dengan telapak tangan Chu Qin, 4 telapak tangan saling berhadapan. Telapak tangan keduanya saling menempel, kulit mereka saling bersentuhan, dan detak jantung Bingsu tiba-tiba sedikit meningkat.
Jangan gugup. Chukin, merasakan detak jantung bingsu, menatap istrinya yang pemalu dan konyol, dan berkata dengan lembut. Ya, Tuan Muda Chu. Bingsu, yang sangat pemalu, berbicara dengan jelas. Jangan malu, bersiaplah untuk menerima api kuno yang abadi. Chukin berkata, selanjutnya, jangan terganggu, kamu harus meninggalkan segalanya, dan tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Ya, Bingsu memejamkan matanya dan menenangkan diri. Saat berikutnya, Chukin tersenyum sedikit, dan api kuno yang abadi keluar dari telapak tangannya dan langsung disuntikkan ke tubuh Bingsu. Apa? Api kuno yang abadi, begitu memasuki tubuh, langsung bertabrakan dengan racun api yang tersisa di tubuh Bingsu, dan erangan menyakitkan langsung meletus. Sabar, tidak apa-apa. Di satu sisi, Chukin mengintip ke dalam diri Bingsu, dan di sisi lain, mengendalikan kecepatan penyuntikan api kuno yang abadi. Akhirnya, di bawah kendali Chukin, rasa sakit di tubuh Bingsu sedikit mereda. Meski begitu, api abadi yang kuat juga menyebabkan tubuh dan organ dalam Bingsu terbakar habis. Pakaian Bingsu terbakar habis dalam sekejap. Hati Chukin sedikit goyah untuk sementara waktu. Istriku terlalu sempurna, namun, Chukin dengan cepat menjadi tenang. Pada saat ini, tidak boleh ada kesalahan. Bingsu memiliki terlalu banyak racun api ditumpukan. Selanjutnya, ketika api kuno yang abadi membakar racun api, rasa sakit Bingsu menjadi semakin kuat, dan jeritannya menjadi semakin jelas. Setelah 2 hari penuh, setelah api kuno abadi terakhir disuntikkan ke tubuh Bingsu, Bingsu yang berkeringat deras dan sangat lemah, akhirnya berhenti menangis. Chukin akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana, Bingsu, apakah kamu baik-baik saja? Chukin menatap Bingsu dan bertanya dengan lembut. Tuan Muda Chu, aku baik-baik saja, aku merasa racun api di tubuhku telah hilang sepenuhnya, terima kasih. Bingsu, dengan wajah lemah, memaksakan senyum untuk menatap Chukin. Setelah berbicara, Bingsu langsung memeluk Chukin. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah telah memperoleh api kuno abadi, berhasil menyelamatkan Bingsu, dan memperoleh 100% dukungan dari Dewi Bingsu. Alat Kaisar Abadi, Pedang Abadi Kaisar Yan. Mendengarkan suara pemberitahuan sistem, Chukin menatap Bingsu dengan lembut dan penuh kasih sayang, istri bodoh, tidurlah yang nyenyak, begitu kamu bangun, kamu akan baik-baik saja. Setelah berkata demikian, Chukin meletakkan Bingsu di atas ranjang es dan menutupinya dengan selimut. Kemudian, Chukin berjalan keluar dari ruang es. Begitu dia keluar dari ruang es, dia melihat sosok cantik yang terlihat. Orang ini, yang mengenakan baju besi ketat berwarna biru, bukan Lin Zun, siapa dia? Lin Zun, kata Chukin sedikit terkejut. Tuan muda, Anda sungguh luar biasa, kata Lin Zun dengan wajah memerah, ekspresi kagum dan malu-malu. Ah, Chukin sedikit terkejut, mengapa Anda berkata begitu? Bahkan jika itu adalah Tuan Long Zun, itu hanya 18 jam paling lama, dan Anda telah berada di sana selama 2 hari. Kata Lin Zun sambil tersenyum. Apa, itu tidak seperti yang Anda pikirkan, saya hanya membantu Nona Bingsu. Chukin tertegun sejenak, lalu bereaksi. Dia lupa untuk menahan napas dan suaranya. Diperkirakan bahwa 8 kerajaan Lin Zun mendengar suara Bingsu. Saya mengerti, nak, jangan khawatir, saya tidak akan bicara omong kosong. Bayu Lin Zun menutup mulutnya dan tersenyum. Omong kosong apa, itu tidak ada hubungannya, kata Chukin sedikit marah. Saya mengerti, saya mengerti. Saya tidak mendengar apapun. Bayu Lin Zun masih tersenyum. Chukin menggelengkan kepalanya sedikit, kenapa hanya kamu saja, bagaimana dengan mereka? Tuan King Cheng dan yang lainnya masih berkeliaran di kota Tianming, dan Tianzun Luo Yuan sedang mengawasi Pangu Tianzun. 8 Yulin Zun menjawab, saya melihat bahwa putranya belum keluar begitu lama, dan saya pikir sesuatu terjadi pada Anda. Tetapi Tuan King Cheng mereka sama sekali tidak merasakan apa-apa, jadi saya datang untuk melihat karena penasaran, tetapi saya tidak menyangka, hehe. Boom, Chukin langsung menjentik dahi Bayu Lin Zun dengan marah, tidak, apa yang kamu pikirkan? Dia menemukan bahwa dia tidak bisa marah dengan 8 kerajaan Lin Zun apapun yang terjadi. Ya, Tuan muda, saya mengatakan hal yang salah lagi. 8 Kaisar Lin Zun berkata dengan nada meminta maaf. Tuan, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Bayu Lin Zun bertanya dengan iseng. Apa? Tanya Chukin.
Perasaan macam apa itu? Tanya Lin Zun. Perasaan macam apa? Chukin mengangkat alisnya sedikit. 8 Lin Zun kerajaan hari ini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ada sesuatu yang salah. Itu hanya perasaan interaksi garis keturunan antara pria dan wanita. 8 Lin Zun Kekaisaran berkata dengan sedikit malu-malu. Kau tidak akan melakukannya, bukan? Kata Chukin sambil tersenyum. Bayu Lin Zun menggelengkan kepalanya. Tidak, nak. Hahaha. Chukin menatap Bayu Lin Zun dan langsung tertawa. Tuan muda, apa yang kau tertawakan? Bayu Lin Zun, dengan wajah bingung, berubah menjadi sangat merah. Sangat penasaran, mari kita coba, kata Chukin sambil tersenyum. Tidak, Bayu Lin Zun menggelengkan kepalanya, aku seorang Lin Zun yang bermartabat, aku tidak bisa bersikap santai, kecuali. Kata Bayu Lin Zun dan menatap Chukin, yang tampaknya memahami sesuatu sebagai santo cinta. Lin Zun, apakah kau telah jatuh cinta padanya? Lin Zun, kemungkinan besar juga seorang dewi tersembunyi. Ini adalah pengalaman Chukin. Bagaimanapun, tidak ada wanita yang mengikutinya yang dilepaskan oleh sistem. Namun, tanpa sistem yang menguntungkan, Chukin tidak akan mencobanya dengan mudah. Bagaimanapun, hal-hal antara pria dan wanita sangat rumit, dan akan memalukan jika mereka salah. Tetapi sekarang tampaknya 8 kerajaan Lin Zun sebagian besar mencintainya. Kecuali apa? Chukin bertanya dengan sengaja. Pemilik domain, Pangu Tianzun, bangun. Pada saat ini, suara Luo Yuan terdengar dari sisi lain gua es. Pangu Tianzun sudah bangun, Lin Zun, kembalilah untuk membicarakan sesuatu. Kata Chukin, dan segera bergegas ke Pangu Tianzun. Kecuali, orang itu adalah kamu, nak. Ekspresi Bayu Lin Zun berubah. Pangu jahat, jangan bangun pagi, jangan bangun terlambat. Bayu Lin Zun berkata dengan dendam di wajahnya, saya mendengarnya, tetapi jangan menjelek-jelekkan Pangu Tianzun. Pada saat ini, suara Chukin terdengar. Ah, Yang Mulia Bayu Lin tercengang, wajahnya memerah seperti apel. Tuan, saya mendengar. Pada saat yang sama, Chukin telah tiba di sisi mata air es, dan langsung, tubuh Pangu Tianzun, yang terbenam di kolam es dan diikat dengan 5 bunga, mulai mekar dengan kecemerlangan keemasan. Hebat, Pangu Tianzun tidak lagi memiliki kekuatan iblis darah di tubuhnya, dan dia telah menjadi abadi. Kata Chukin dengan sedikit terkejut. Dia dapat merasakan bahwa di tubuh Pangu Tianzun, tidak ada lagi esensi darah penguasa Gorevian, dan darah abadi kuno yang misterius telah terbangun. Benar saja, saat berikutnya, mata Tianzun Pangu terbuka, dan seberkas cahaya meledak, dan semua rantai di tubuhnya putus pada saat ini. Setelah itu, Pangu Tianzun melompat keluar dari mata air es. Senior Pangu, Anda akhirnya bangun. Chukin menatap Pangu Tianzun dan berkata sambil tersenyum. Penguasa domain, Pangu Tianzun berkata dengan gembira. Baiklah, ini aku. Chukin berkata sambil tersenyum, selamat, Senior Pangu, telah dipromosikan menjadi abadi. Penguasa domain, ini benar-benar kamu. Kenapa kamu di sini? Ceritanya panjang. Chukin tersenyum acuh tak acuh, bagaimana perasaanmu, Senior Pangu? Aku merasa bahwa alam di tubuhku telah meningkat pesat, dan esensi darah penguasa Gorevian yang ditanam di tubuhku telah menghilang semuanya. Pangu menjawab sambil tersenyum. Petik 2. Itu karena darah abadi kuno di tubuhmu diaktifkan oleh Bingsu. Chukin menjawab. Bingsu. Mendengar nama yang tidak dikenal ini, Pangu menunjukkan sedikit kebingungan. Itu adalah penguasa kota Tianming yang menyelamatkanmu. Chukin menjawab, namanya Bingsu. Jadi begitulah, di mana pemilik Tianming Cheng. Aku ingin mengucapkan terima kasih padanya dari samping. Pangu mengangguk. Dia sudah tidur. Senior Pangu, aku sangat penasaran. Apakah kau tahu apa yang terjadi dengan darah abadi kuno di tubuhmu? Tanya Chukin. Pangu menggelengkan kepalanya, setelah aku terlahir kembali. Aku menjadi yatim piatu, tanpa ingatan tentang orang tuaku di tubuhku. Namun, penguasa Gorevian berkata bahwa salah satu orang tuaku adalah seorang abadi kuno. Petik 2. Mungkin salah satu orang tuamu adalah seorang abadi sejati kuno yang ditinggalkan oleh Jiutian. Pada saat ini, suara Mei Yun terdengar. Aku melihat Bingsu, yang sudah berpakaian dengan benar, dan berjalan keluar dari kamar tidur Bingbing. Terima kasih, penguasa kota Bingsu, atas anugerah penciptaan kembali. Melihat Bingsu, Pangu segera berjalan dan berlutut di depan Bingsu.
Rekan Daois Pangu, tolong. Rekan Daois Pangu telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan untuk melenyapkan Gorevian, dan secara tidak langsung menyelamatkan daerah terlarang Tianming milikku. Terlebih lagi, kamu adalah teman Tuan Chu, dan Tuan Chu membantuku menyingkirkan api di tubuhku. Racun, aku harus berterima kasih kepada Tuan Muda Chu. Bingsu tersenyum. Dapat dilihat bahwa ketika Bingsu menatap Chukin, matanya berbeda, seolah-olah dia sedang mengagumi keindahan yang tak tertandingi. Hah, Pangu sedikit terkejut lagi. Apa yang dilakukan Chukin saat dia koma? Karena mereka semua berteman, membosankan untuk berterima kasih padamu. Chukin berkata sambil tersenyum, Bingsu, kamu baru saja mengatakan bahwa orang tua senior Pangu adalah makhluk abadi sejati yang tertinggal. Apa yang terjadi? Bukankah semua makhluk abadi sejati Jiutian dikutuk? Tanya Chukin. Itu ras abadi kuno. Bingsu tersenyum dan berkata, di 9 surga, ada ras misterius. Mereka tidak tahu bagaimana menemukan cara untuk mematahkan kutukan dari 9 surga. Sayang sekali ras ini sangat misterius. Sangat sedikit yang ditulis tentangnya. Jadi, ada cara untuk mematahkan kutukan itu. Chukin berkata sambil tersenyum. Ya, Bingsu mengangguk dan tersenyum, mungkin, kunci untuk mematahkan kutukan itu terletak pada klan abadi kuno. Catatan tentang mereka hanya dapat ditemukan di Paviliun Taichu, jadi saya meminta Tuan Muda Chu untuk melakukannya. Pergi ke Paviliun Taichu. Paviliun Taichu, di mana itu? Tanya Chukin. Bingsu tersenyum sedikit dan mengeluarkan peta. Tuan Muda Chu, lihat, ini peta Jiutian. Pulau ini adalah benua Void. Bingsu menunjuk ke sebuah blok di sudut kiri bawah peta, yang terisolasi dari dunia. Tidak heran ada kehampaan di luar kita. Ternyata itu adalah pulau yang terisolasi. Chukin mengangguk dan berkata, artinya, kita bisa memasuki benua 9 surga yang sebenarnya sampai ke puncak, kan? Ya, Bingsu mengangguk dan menunjuk ke suatu tempat di perut daratan utama. Ini adalah Paviliun Taichu. Paviliun Taichu tidak dapat diakses oleh orang biasa. Sekte ramalan kuno pertama ini, Qianji telah mempelajari zaman kuno sepanjang hidupnya. Klan abadi dan kutukan misterius ini. Kekuatan ini juga sangat kuat. Pada saat puncak, ada orang-orang kuat yang dekat dengan Kaisar Abadi. Sekarang, tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Namun, yang terbaik adalah menyambut, jika Anda ingin mendapatkan informasi mereka, Anda harus menukarnya dengan sesama Taois Pangu. Ah, Chukin mengangkat alisnya sedikit. Tuan Domain, demi keselamatan Anda dan seluruh tempat suci, tidak disayangkan orang tua ini mati. Pangu segera menyatakan pendiriannya. Tidak, jangan khawatir, rekan Taois Pangu, paling-paling mereka akan memompas sedikit darah para dewa kuno dari tubuhmu. Bingsu berkata sambil tersenyum. Masalah sepele. Pangu langsung mengangguk. Namun, Chukin, aku hanya bisa memberitahumu bahwa bahkan jika kau telah memperoleh informasi tentang para dewa kuno dan catatan kutukan, tetap saja sangat sulit untuk mematahkan kutukan itu. Kata Bingsu, mobil itu pasti punya jalan ke depan gunung. Chukin tersenyum tipis, lebih baik daripada duduk di sini dan menunggu kematian. Kata Bingsu sambil tersenyum manis. Karena kau sudah pulih, Bingsu, kau harus memenuhi janjimu dan menjadi tetua di tempat perlindunganku. Kemudian kau berkemas dan bersiap untuk kembali ke tempat perlindungan bersama kami, lalu pergi ke Jiutian. Chukin melanjutkan. Petik 2. Baik, Master Domain. Bingsu mengangguk dan menjawab dengan gembira, aku akan menjelaskan masalah Tian Ningcheng, dan aku akan segera pergi bersamamu. Hah, Pangu sedikit tertegun, penguasa wilayah, Nona Bingsu, penguasa daerah terlarang, apakah ini tetua tempat suci? Tentu saja, Chukin tersenyum percaya diri, ayo pergi, senior Pangu, Sie dan yang lainnya masih menunggu kita. Oke, segera, Chukin membawa Pangu Tianzun, Bingsu, Long Sui dan yang lainnya kembali ke kota Kekaisaran Shanghai. Chukin, kamu bisa dianggap kembali. Ning Rongrong, Du Guyan, Wang Qiwer, Bai Xiu dan yang lainnya semua berlari dengan gembira ketika mereka melihat kembalinya Chukin. Ada apa? Kamu begitu bahagia. Chukin menatap gadis-gadis itu dengan wajah bahagia. Tianzun, kita sudah menjadi Tianzun. Ning Rongrong berkata dengan gembira, bagaimana, Chukin, apakah kita akhirnya menyusulmu? Ya,
kami juga merupakan pusat kekuatan puncak di tempat suci. Wang Qiwer dan Bai Xiu mengangguk. Baiklah, aku hampir menyusul. Chuqin berkata sambil tersenyum tipis, karena mereka sudah menjadi pemuja surgawi, maka pergilah bersamaku. Kemana harus pergi? Gadis-gadis itu bertanya serempak. Pergi dan hancurkan kutukan itu. Chuqin tersenyum tipis. Chuqin memutuskan untuk membawa gadis-gadis itu bersamanya, ini adalah yang paling aman. Bagaimanapun, dia memiliki perlindungan dari naga biru desolate agung di dalam tubuhnya, jadi tidak ada bahaya, dan jika dia tetap tinggal di tempat suci, siapa yang tahu apakah ada area terlarang di tempat suci ini. Oke, gadis-gadis itu setuju tanpa memikirkannya. Bahkan jika Chuqin tidak membiarkan mereka pergi, mereka harus pergi. Namun, Chuqin, haruskah kita menunggu Qinglong? Feng Huang berkata, Qinger, apa yang terjadi padanya? Chuqin bertanya. Kakak Qinger dan kakak Longer masih dalam tahap terobosan. Yuyin menjawab, masih dalam tahap terobosan. Chuqin tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Dia segera mengalihkan pandangannya keluar kota suci pegunungan dan lautan. Benar saja, Qinglong dan Longer masih membuat terobosan. Meskipun tidak ada malapetaka petir, kultivasi mereka terus meningkat. Selain itu, kekuatan keduanya telah melampaui negeri dongeng Semu Tianzun dan mencapai alam manusia. Sekarang, menuju negeri dongeng, berangkat. Chuqin segera datang ke sisi Qinglong dan Longer. Apa yang terjadi? Mengapa mereka berdua menerobos dan tidak ada malapetaka petir? Chuqin bertanya dengan sedikit terkejut. Mereka sama sepertimu. Pada saat ini, kata-kata Hong Huang Qinglong terdengar, apa yang kamu miliki bukan hanya darahku, tetapi juga napasku. Surga, jangan berani menyinggung perasaanku. Begitulah, Chuqin mengangguk. Selama periode waktu ini, kultivasinya telah meroket, tetapi dia tidak pernah mengalami malapetaka petir. Dia pikir tidak ada malapetaka petir di atas yang mulia surgawi. Ternyata Dao surgawi tidak berani membelah naga biru desolate besar. Adapun Pangu Tianzun, itu karena Bingsu tidak memberitahu Chuqin bahwa Tianming Xuandong memiliki kemampuan untuk menghindari beberapa badai petir. Oleh karena itu, ketika Pangu Tianzun dipromosikan ke negeri dongeng, tidak ada kesengsaraan guntur. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk menyambut mereka? Tanya Chuqin. Bangunlah segera, kekuatan di tubuh mereka hampir terserap. Kata Hong Huang Qinglong. Begitu suara Hong Huang Qinglong jatuh, Qinglong dan Longer sudah membuka mata mereka. Penampilan keduanya mirip, Qinglong memiliki temperamen yang lebih bermartabat, tetapi Longer selalu menunjukkan pesona. Chuqin, saat ia membuka matanya, hal yang paling menggembirakan adalah bisa melihat kekasihnya. Keduanya sangat senang saat melihat Chuqin. Selamat, Qinger, Longer, kalian telah mencapai alam Earth Immortal. Ucap Chuqin sambil tersenyum tipis. Alam Earth Immortal, Qinglong dan Longer berkata dengan heran bersamaan. Mereka hanya merasakan bahwa kekuatan di tubuh mereka telah menjadi sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu langkah mana yang telah mereka capai. Ya, sekarang kalian berdua telah mampu mengalahkan Lord of Gorevian. Chuqin tersenyum acuh tak acuh. Benarkah? Qinglong dan Longer, keduanya, membuka mata indah mereka bersamaan. Tanah Earth Immortal, mendengar perkataan Chuqin, Xiao Wu, Ning Rongrong dan Luo Yiyi, Dongfang Qinxin dan yang lainnya semuanya terkejut. Ada apa, Chuqin, bukankah kau mengatakan bahwa alam surgawi mulia adalah yang terkuat? Tanya Huliena. Itu adalah alam Busutian dan tempat suci. Chuqin tersenyum tipis, di Jiutian, Tianzun hanyalah alam abadi semu, dan ada manusia abadi, bumi abadi, surgawi abadi, abadi sejati, raja abadi, kaisar abadi, dan ekstrim legendaris. Kain Wall, Chuqin memikirkannya berulang kali, tetapi tetap mengatakan faktanya. Bagaimanapun, itu akan menjadi 9 hari, jika semua wanita sombong dan angkuh. Ketika mereka menghadapi musuh, mereka salah meramalkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ah, semua gadis menunjukkan ledakan kekecewaan. Mereka awalnya berpikir bahwa kekuatan mereka sudah mendekati puncak, tetapi tanpa diduga, tampaknya mereka berada di dasar lagi. Tidak masalah, Nona dan Tuan, kita harus puas. Pada saat ini, Tang Yuehua berdiri dan berkata, pikirkan saja, kita telah mencapai alam venerate surgawi dari Saint Venerable dalam waktu 3 bulan. Jika kita tidak dapat mencapainya, kita tidak akan kehilangan apapun.
Sama seperti saya, dulu, saya hanya membuang-buang kekuatan jiwa tingkat rendah, dan sekarang saya tidak pernah berani memikirkannya dalam mimpi saya. Benar sekali, gadis yang sudah meninggal. Ibumu masih hanya memiliki yang mulia. Ah, sakit sekali, Bu, aku salah. Xiao Hu buru-buru memohon belas kasihan, Cukin, selamatkan aku. Benar sekali, kita semua harus puas. Bibi Dong, Live mengikutinya. Donger, Live, kamu tidak bisa puas sekarang. Cukin tersenyum tipis, bahkan jika kamu telah mencapai alam yang mulia surgawi, kamu masih di bawah kutukan, jadi, apapun yang terjadi, kita akan pergi selama 9 hari untuk mematahkan kutukan itu. Gadis-gadis itu menjawab bersamaan. Kita pasti bisa mematahkan kutukan itu. Kata Leia, kita tidak hanya harus mematahkan kutukan itu, kita juga ingin hidup bahagia selamanya. Lan juga tersenyum. Lalu tunggu apa lagi? Cukin, ayo pergi. Xiao menatap Cukin. Baiklah, ayo pergi. Cukin mengangguk. Tuan Muda Chu, ini adalah daerah terlarang Tianming kita, kapal abadi yang telah lama disegel dalam debu. Kapal itu dapat terbang bebas dalam 9 hari tanpa gangguan. Kapal itu diberikan kepadamu. Bingsu tersenyum tipis dan mengeluarkan bola kristal. Di dalam bola kristal itu, sebuah kapal peri dapat terlihat dengan jelas. Baiklah, kalau begitu saya persilakan. Cukin tersenyum tipis. Mengapa Cukin harus bersikap sopan kepada istrinya? Tunggu sebentar, apakah itu cukup untuk memberinya kompensasi atas sesuatu? Setelah itu, Cukin melemparkan bola kristal itu ke langit. Lin Zun, apakah kamu sudah menjelaskan semua yang telah kamu jelaskan? Cukin menatap 8 kaisar Lin Zun dan bertanya. Baiklah, jangan khawatir, Master Domain, selama kamu tidak ada, Yang Mulia Kera Pemusnah Dunia dan Yang Mulia Ji Sihu akan menjaga tempat suci dengan baik untukmu. Lin Zun mengangguk. Baiklah, dalam sekejap, sebuah pesawat kuno dengan panjang beberapa ratus meter dan dekorasi yang sangat mewah muncul di depan semua orang. Segera setelah itu, semua orang menaiki pesawat dan bergegas keluar dari tempat suci. Meninggalkan tempat suci, ada awan putih tak berujung di luar. Di benua 9 surga, itu juga terbagi menjadi siang dan malam. Malam itu, di kapal abadi, terjadi badai besar selama beberapa hari. Semua gadis bergegas untuk memurnikan darah King Long yang sangat sunyi, hampir memeras Chu dan Qin hingga kering. Sampai hari ini, di pagi hari, badai dahsyat akhirnya berhenti, dan fajar menyingsing, membawa langit biru yang cerah. Chu Qin, akhirnya dilepaskan. Aku terlalu tua, aku tidak bisa. Chu Qin menopang dinding dan kembali ke kamarnya. Meskipun lelah, penting untuk berlatih meditasi setiap hari. Ini telah menjadi kebiasaan Chu Qin. Namun, latihan kali ini sedikit membosankan. Bagaimanapun, Chu dan Qin selalu berlatih latihan yang diberikan oleh sistem. Namun, dengan pertumbuhan Chu dan Qin yang pesat, 10 transformasi ilahi dari roh asli, tubuh hegemoni Buddha kuno, dan 3 transformasi Tianzun, yang diberikan oleh sistem, sudah sangat lemah. Selebihnya, hanya perpaduan hukum tertinggi yang dapat digunakan untuk berlatih bagi Chu dan Qin. Sistem, tidakkah kamu menyadari bahwa aku tidak lagi memiliki latihan untuk dipraktikkan? Chu Qin mengetuk sistem. Apa terburu-buru? Apakah semua dewi di sekitarmu sudah selesai? Hanya ingin yang baru. Sistem itu menjawab dengan marah. Dewi di sampingku. Chu Qin mengangkat alisnya. Ngomong-ngomong, kenapa aku lupa soal bingsu? Lin Zun juga sudah menyatakan cintanya padaku, tapi dia belum juga membalas. Sialan, selama ini pikiranku jadi sedikit kacau. Aku, Chu Qin, adalah tipe orang yang mengecewakan wanita. Chu Qin mengangguk, bajingan, bajingan. Sambil berkata demikian, dia menarik napas panjang dan sepenuhnya menghilangkan memar dan kelelahan dari tubuhnya. Ding, mendeteksi Dewi tersembunyi Bayu Lin Zun, jatuh cinta pada tuan rumah dengan sukarela, dan memperoleh buku rahasia Kaisar Abadi, 4 gajah Kaisar Abadi Gong. Ding, terdeteksi bahwa Dewi tersembunyi, Li Ji, dengan sukarela jatuh cinta pada tuan rumah, dan memperoleh teknik kultivasi Kaisar Abadi, tubuh suci 5 elemen, dapat dikabarkan. Ding, terdeteksi bahwa Dewi tersembunyi, Lu, dengan sukarela jatuh cinta pada tuan rumah, berubah menjadi Sanxing, dan membukanya sebagai rahasia Kaisar Abadi. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Selama tahun ini,
kapal peri telah berlayar di atas awan putih. Jarak antara benua Jiutian dan benua Wukong lebih jauh dari yang dibayangkan Chukin dan yang lainnya. Selama 3 bulan ini, para wanita di sekitar Chukin, Bingsu, Bayu Linzun, Li Ji dan Seng Lu semuanya jatuh cinta padanya dengan sukarela. Tak perlu dikatakan, Bingsu dan Bayu Linzun, satu sistem memiliki peringkat kesukaan 100%, dan yang lainnya telah mengaku. Li Ji dan Seng Lu, yang telah mengikuti Chukin begitu lama, telah lama jatuh cinta padanya secara halus. Lagi pula, jika itu bukan cinta sejati, yang wanita akan mengikuti pria dengan begitu banyak harem. Yang terpenting adalah Chukin terlalu tampan, dan dia bisa langsung maju ke Tianzun. Berapa banyak orang yang bisa menahan godaan seperti itu? Akibatnya, di antara wanita di sekitar Chukin, hanya permaisuri, murid Chukin Han Zier, Qin Shijing, dan Mei Wu yang tersisa tanpa darah Qinglong. Pada hari ini, langit cerah dan angin sepoi-sepoi. Para wanita Chu dan Qin semuanya berada di kapal abadi, berjemur dengan indah. Chukin duduk bersila di haluan kapal peri, menyerap esensi langit dan bumi. Sudah setahun yang lalu, aku sudah merasa bahwa aku hampir bisa menerobos alam peri sejati dan mencapai alam Raja Peri. Hanya saja, mengapa, setelah setahun berlalu, alam Raja Abadi ini belum juga menerobos? Chukin bertanya dengan ragu, apa sebenarnya yang kurang? Jangan tanya kami berdua, Zenyuan Tianzun berkata sambil bermain catur di ruang kesadaran Chukin, kami berdua tidak bisa mengejarmu. Benar sekali, Scarlet Dragon Venerable juga mengangguk, dasar bocah. Kau mesum. Ngomong-ngomong, dua senior, berapa lama kalian berencana untuk tinggal di ruang kesadaranku? Tanya Chukin. Kenapa? Kami berdua bekerja keras untuk membantumu, kau ingin bersikap tidak tahu terima kasih dan mengusir kami. Scarlet Dragon Venerable berkata sambil tersenyum. Bukankah kalian berdua yang meminjam ruang kesadaranku untuk mendapatkan kembali kehidupan baru? Chukin mengikutinya sambil tersenyum. Jangan khawatir, kita tidak akan keluar untuk sementara waktu. Zenyuan Tianzun berkata sambil tersenyum. Ya, di sini sangat menyenangkan. Kau tidak perlu bertarung, kau tidak perlu memikirkan keselamatan. Lagi pula, ada kau. Scarlet Dragon Venerable tertawa, ayolah, orang tua. Bermain catur saja dan abaikan dia. Chukin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum pahit. Ding, misi Dewi dilepaskan. Misi Dewi, tinggalkan nama di daftar Raja Abadi, dapatkan 100% dukungan dari Dewi Peri Yunfu, dan pil peluang Raja Abadi. Istri baru ada di sini. Daftar Raja Abadi, Peri Yunfu, Chukin berkata dengan sedikit terkejut. Sudah setahun berlalu, dan sistem itu diam selama setahun penuh. Akhirnya, sistem itu hidup kembali. Jadi, hampir sampai benua 9 surga. Chukin sedikit gembira, cahaya biru di matanya mekar, dan dia melihat ke kedalaman awan putih. Benar saja, di bawah awan putih jutaan mil di depan, sebuah benua tak berujung muncul. Itu di sini, Chukin berteriak sedikit karena terkejut. Ada apa? Semua gadis terbangun dengan malas ketika mereka mendengar kata-kata Chukin. Di depan, benua 9 surga, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Benarkah? Mendengar ini, mata indah semua orang yang malas terbuka berpasangan, diikuti oleh indera ketuhanan mereka. Setelah setahun pemurnian darah, mereka semua, kecuali Qinglong dan Longer, yang berada di alam surga, telah mencapai alam abadi duniawi. Oleh karena itu, kesadaran ketuhanan mereka juga menembus ratusan juta mil dalam sekejap. Daratan, itu benar-benar daratan. Su Xiyun dan Su Yichen berteriak dengan gembira. Sudah setahun, ini perjalanan terpanjang yang pernah kulakukan, dan akhirnya, aku sampai di tempat tujuanku. Xiao Suner juga berteriak kegirangan. Akhirnya sampai juga. Angel Yan menutup buku di tangannya dan menunjukkan senyum yang menyenangkan. Rajaku, aku hampir mati karena bosan. Medusa juga mendesah. Sasha, kau menginjak rokku. Kata Yun Yun, merupakan kehormatan bagimu untuk menyerah di kaki raja ini, tidakkah kau berpikir begitu, Chukin? Kata Medusa, berjalan ke arah Chukin dengan langkah-langkah yang mempesona. Pangu juga terbang dari buritan ke haluan. Dia hanya berani tinggal di buritan kapal, para wanita seperti Chu dan Qin semuanya sangat menarik, dan mereka berjemur. Para pria, sulit untuk mengendalikan mereka. Penguasa domain, aku akan mencari jalanmu. Pangu, tanpa henti,
bergegas langsung ke benua 9 surga. Hati-hati, Senior Pangu, Chukin berteriak sambil tersenyum. Jangan khawatir, Pangu berkata tanpa menoleh ke belakang. Chukin masih sangat lega. Tahun lalu, setelah darah abadi kuno Pangu diaktifkan, kecepatan peningkatannya tidak lebih lemah dari wanita Chukin, dan dia hampir bisa mencapai alam abadi. Suer, menurut peta, di mana kita seharusnya berada? Chukin menatap Bingsu dan bertanya. Jika arahnya benar, yang paling dekat dengan kita adalah si Qingtian di 9 surga. Bingsu menjawab dengan lembut, peta kuno mencatat, itu seharusnya kerajaan abadi Yundi, siapa yang tahu Qingtian? Kaisar Yun, Chukin dan para gadis semuanya mendekat. Ya, kerajaan abadi Kaisar Yun adalah salah satu dari sedikit kerajaan abadi tempat Kaisar abadi lahir. Bingsu mengangguk, aku hanya tidak tahu apakah kerajaan abadi Kaisar Yun masih ada. Bingsu, kerajaan abadi Kaisar Yun, apakah ada catatan daftar Raja Abadi? Tanya Chukin. Ya, Chukin, bagaimana kau tahu tentang daftar Raja Abadi? Bingsu terkejut. Jangan khawatir tentang itu. Apakah Kekaisaran Yun benar-benar memiliki daftar Raja Abadi? Tanya Chukin. Yah, daftar Raja Abadi Kekaisaran Yun dikabarkan didirikan oleh Kaisar Yun sendiri. Dia berada di ranah Raja Abadi, atau seorang jenius tak tertandingi yang berpotensi menjadi Raja Abadi. Hanya dengan begitu dia dapat dicantumkan dalam daftar. Dulu, tempat paling makmur di Jiutian. Di era ini, banyak jenius, putra yang menawan, dan orang kuat merasa terhormat untuk masuk dalam peringkat Raja Abadi. Bingsu berkata dengan tatapan penuh harap. Kedengarannya tidak sulit, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari depan. Chukin dan yang lainnya mengikuti suara itu dan melihat bahwa ada cahaya misterius yang membumbung ke langit, dan ada 4 volume kekuatan abadi. Leluhur tua, sepertinya ada pertarungan dengan seseorang. Kata Sie dengan heran. Senior Pangu, dia telah mencapai puncak Earth Immortal dan memiliki kekuatan yang mendekati Heavenly Immortal. 9 hari ini terlalu mengagumkan. Jika kamu bertemu dengannya, kamu akan dapat bertemu dengan orang Heavenly Immortal. Qian Renshui berkata dengan heran, itu bukan manusia, itu monster. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Monster, gadis-gadis itu sedikit terkejut. Pada saat ini, cahaya misterius itu menghilang, dan benar saja, lawan Pangu mengungkapkan wajah asli Gunung Lu. Ia memiliki tubuh manusia, tubuh hitam, tinggi 1000 meter, mengenakan baju zirah, dan ditutupi dengan otot-otot yang kuat. Namun, kepalanya adalah kepala banteng. Ia sangat mirip dengan Raja Iblis Banteng dalam mitos dan legenda kehidupan Chu dan Qin sebelumnya. Tapi lihat, pertempuran antara keduanya semakin intensif, dan kekuatan abadi yang mengerikan melonjak, menyebabkan langit bergemuruh dan bumi terkoyak. Senior Pangu, aku tidak bisa menghentikannya. Chukin sedikit terkejut. Pangu memiliki darah para dewa kuno, ditambah buku rahasia Kaisar Abadi yang diajarkan sendiri, meskipun Pangu belum berlatih di rumah. Namun, Pangu seharusnya tidak terkalahkan melawan para pembangkit tenaga listrik dari alam yang sama. Sekarang, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa binatang berkepala banteng ini memiliki kultivasi abadi. Tepat ketika Chukin ingin menjualnya, dia melihat cahaya putih datang dari arah pedalaman benua 9 surga dan langsung menuju ke medan perang antara Pangu dan binatang peri berkepala banteng. Agak tidak dapat dipercaya bahwa ketika cahaya putih ini jatuh, binatang peri berkepala banteng yang telah menstabilkan Pangu langsung terbanting ke tanah. Saat berikutnya, binatang peri berkepala banteng itu langsung meledak, dan ramuan emas melayang ke udara dari tubuhnya. Peri sejati. Semua gadis berseru dengan seru. Tidak, itu puncak Tianxian. Chukin berkata, ayo pergi dan lihat. Semua gadis mengangguk dan mengikuti Chukin menuju medan perang. Pada saat ini, cahaya putih menghilang, membuat mata semua orang berbinar. Terutama Chukin, seberapa keterlaluan orang di depannya. Dia memiliki rambut seputih salju. Di balik rambut hitamnya, dia memiliki wajah yang hampir sempurna, alisnya seperti daun willow, matanya seperti merah delima, dan bibirnya merah seperti ceri. Chukin percaya bahwa bahkan permaisuri Xuanji yang paling kuat pun tidak akan mampu menggambarkan kecantikan seorang wanita. Namun, selalu ada sedikit ketidakpedulian di matanya. Ketidakpedulian total, seolah-olah sombong. Ini yang kedua, kuncinya adalah sosok wanita itu sangat tidak ilmiah.
Sangat tidak ilmiah. Di bawah napas yang bergejolak, ada pinggang ramping seperti pinggang lebah. Jubah merah longgar tidak bisa menutupi sedikit pun napas. Chukin adalah satu-satunya saat dia pernah melihat sosok yang lebih berlebihan daripada Zuzu King yang dewasa. Siapa orang ini? Chukin mengangkat alisnya sedikit. Terima kasih, gadis, karena telah menolongku. Pangu mengucapkan terima kasih kepada wanita berambut putih itu. Namun, wanita berambut putih itu mengabaikan Pangu dan hanya melirik Chukin dengan acuh tak acuh, memperlihatkan ekspresi yang sedikit terkejut. Setelah itu, wanita berambut putih itu memegang pil emas yang jatuh dari binatang peri berkepala banteng di tangannya, berbalik dan pergi sebagai aliran cahaya. Sungguh penampilan yang mengerikan, kata Wang Qiwer, sedikit terkejut. Siapa orang ini? Terlalu acuh tak acuh. Meng masih mengikuti. Namun, sungguh menakjubkan, seru Bo Saixi dan Haini. Ya, satu telapak tangan akan menaklukkan binatang peri tingkat peri. Murong Linger dan Murong Qiansun melirik sisa-sisa binatang peri di tanah pada saat yang sama. Wanita yang aneh. Chukin juga tersenyum tipis. Entah mengapa, dia merasa bahwa wanita ini menarik baginya, bukan hanya karena sosoknya, tetapi juga karena matanya yang menghina, yang mengingatkan Chukin pada adegan ketika dia pertama kali bertemu Bibi Dong. Saat berikutnya, ekspresi Chukin berubah. Chukin, setiap kali kau menunjukkan wajah ini, apakah ada sesuatu yang buruk terjadi? Tanya Bibi Dong. Dia dikepung, kata Chukin. Siapa? Gadis-gadis itu bertanya dengan heran. Wanita itu, pergi, kata Chukin, memimpin gadis-gadis itu dan mengikuti jalan wanita berambut putih itu, mengejarnya. Benar saja, pada saat ini, wanita berambut putih itu dikelilingi oleh beberapa pria tua berambut putih. Serahkan ramuan yang mengutuk binatang peri. Jika kau menginginkan ramuan, kau bisa mendapatkannya dengan kemampuanmu. Wanita berbaju merah itu mendengus dingin. Begitu suaranya jatuh, kekuatan abadi yang kuat dilepaskan dari tubuhnya yang sombong. Dalam sekejap mata, lautan kekuatan abadi terbentuk, dan beberapa pria tua berambut putih akan terbungkus di dalamnya. Namun, dia gagal melakukannya. Pengadilan kematian. Beberapa pria tua berambut putih berteriak keras, dan kekuatan tempur yang sama kuatnya meledak dari tubuh mereka. Orang-orang ini ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tingkat peri. Dua di antaranya, seperti wanita berbaju merah, memiliki alam puncak para dewa, dan 4 sisanya adalah dewa biasa. Namun lihatlah, di bawah pengepungan kekuatan abadi beberapa orang, wanita berbaju merah itu sudah gemetar, dan hampir mustahil untuk bertahan. Tuan Domain, wanita ini baru saja membantuku, tolong ambil tindakan dan bantu dia sekali. Pangu buru-buru berkata kepada Chukin ketika dia melihat pemandangan ini. Senior Pangu, bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan mengambil tindakan. Aku belum pernah melihat begitu banyak pria menindas seorang wanita dalam hidupku. Terutama wanita cantik. Begitu suara Chukin jatuh, dia sudah berteleportasi langsung dan datang ke sisi wanita berbaju merah. Saat berikutnya, energi abadi yang kuat di tubuhnya mengalir keluar, mengguncang ke-6 tetua abadi kembali. Wanita berbaju merah sedikit terkejut ketika dia melihat kekuatan mengerikan Chukin, tetapi dia masih lebih acuh tak acuh. Kamu, siapa kamu? Seorang lelaki tua di puncak Dewa Surgawi menatap Chukin yang muda dan kuat dengan lebih marah dan tidak percaya. Keluar dari sini saat aku dalam suasana hati yang baik, kata Chukin dengan tenang. Dia ingin kita menyingkir dan membiarkannya menyerahkan ramuan yang mengutuk binatang peri. Lelaki tua di puncak peri berkata dengan dingin. Sejujurnya, kami adalah tetua kerajaan abadi Kaisar Yun. Lelaki tua puncak Tianxian lainnya mengikuti. Saya menyarankan Anda untuk saling berkenalan dan pergi dengan cepat. Beri Anda kesempatan. Chukin tersenyum dingin. Begitu suaranya jatuh, tubuhnya sedikit bergetar, dan 6 naga abadi di tubuhnya bergegas keluar secara langsung, seperti rantai, dan terikat ke arah 6 tetua abadi. Setelah 1 tahun belajar oleh Zenyuan Tianzun, Scarlet Dragon Zun dan Chukin sendiri, dia telah sepenuhnya menguasai metode fusi. Tidak hanya itu, dengan peningkatan kekuatan Chukin yang terus-menerus, fusi hukum tertinggi telah menjadi semacam naga abadi. Dan yang dapat dipanggil Chukin bukan hanya 9 naga tertinggi, tetapi 9 kali 12, 108 naga abadi. Sekarang, Chukin menggunakan 6 naga abadi. Melihat ke-6 naga abadi ini,
keenam tetua abadi semuanya terkejut, dan segera mendesak energi abadi mereka untuk bersaing. Namun, dalam sekejap, keenam naga abadi itu menembus perisai kekuatan abadi mereka dan mengirim mereka semua terbang keluar. Keenam tetua abadi itu memuntahkan seteguk darah abadi pada saat yang sama, melirik Chukin dengan ketakutan, tidak lagi tinggal, dan meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Chukin tersenyum tipis, menahan naga peri itu, menatap wanita berbaju merah itu, dan tersenyum tipis, apakah kamu baik-baik saja? Melihatnya dari dekat, Chukin menyadari bahwa wanita berbaju merah di depannya begitu sempurna, dan tidak ada satupun cacat di seluruh wajahnya. Kamu seharusnya membunuh mereka. Wanita berbaju merah itu berkata dengan nada dingin, mereka berasal dari kerajaan abadi Kaisar Yun. Jika kamu tidak membunuh mereka, mereka akan kembali dan memanggil lebih banyak orang untuk membunuhmu. Tidak masalah. Ketika aku pertama kali datang ke sini, aku tidak benar-benar ingin membunuh orang. Lagi pula, mereka tidak ingin membunuhku, tetapi kamu. Chukin tersenyum tipis, namun, jika mereka mengambil inisiatif untuk memprovokasiku, mereka akan mati dengan menyedihkan. Siapa kamu? Wanita berbaju merah itu bertanya dengan heran ketika dia mendengar kata-kata Chukin. Kalimat ini, seharusnya aku tanyakan padamu. Aku menyelamatkan hidupmu, kamu tidak mengucapkan terima kasih, bahkan jika kamu begitu dingin padaku. Chukin tersenyum. Aku berutang budi padamu, dan aku akan membalasnya. Kata wanita berbaju merah, aku, Yun Fu, tidak pernah berutang apapun kepada siapapun. Apa? Kamu Yun Fu? Tanya Chukin heran. Ini mungkin takdir. Aku tidak menyangka bahwa wanita berbaju merah di depanku sebenarnya adalah istriku. Tidak buruk. Yun Fu mengangguk dan menyerahkan ramuan itu. Ini untukmu, kami akan membereskannya. Apa ini? Tanya Chukin bingung. Ramuan kutukan binatang peri. Jawab Yun Fu. Ramuan kutukan binatang peri. Chukin bahkan lebih bingung, apa kutukan binatang peri? Kamu tidak tahu cara mengutuk binatang peri. Yun Fu sedikit terkejut. Pada saat ini, bingsu Pamu dan yang lainnya datang ke sisi Chukin satu demi satu. Chukin menggelengkan kepalanya, sejujurnya, aku sudah lama tinggal di pulau seberang laut, dan aku tidak tahu apa itu binatang peri terkutuk. Bagaimana dengan ini? Aku tidak menginginkan ramuanmu. Jika kamu menjawab beberapa pertanyaan untukku, anggap saja aku sebagai bantuan. Baiklah, mata indah Yun Fu berubah saat mendengar kata-kata itu. Pertama-tama, apa itu binatang peri terkutuk? Binatang abadi terkutuk adalah binatang abadi yang muncul setelah dikutuk selama 9 hari. Yun Fu menjelaskan, setelah dikutuk selama 9 hari, masa hidup seorang kultivator telah sangat berkurang, sehingga batas atas alamnya menjadi sangat rendah. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, manusia tidak memiliki masa hidup yang cukup, dan mustahil untuk meningkatkan alamnya. Mungkin karena belas kasihan surga dan binatang peri terkutuk, selama kultivator memburu dan membunuh binatang peri terkutuk dan memperoleh ramuan peri, mereka dapat memperpanjang umur dan meningkatkan kultivasi alam mereka. Beberapa orang yang beruntung juga bisa mendapatkan cheat dan senjata peri dari binatang peri terkutuk. Tidak heran, menurut buku kuno Tianming milikku, setelah Jiu Tian dikutuk, pada dasarnya tidak ada pembangkit tenaga listrik di atas Dewa Bumi. Kami baru saja datang ke benua Jiu Tian dan bertemu dengan 8 dewa. Bingsu tiba-tiba menyadari, Jiu Tian memang tidak sebagus sebelumnya, dan tidak ada kaisar abadi. Lagi, Yun Fu menjawab, tetapi, karena keberadaan binatang abadi terkutuk, masih ada raja abadi, dan ada banyak dewa sejati, tetapi ada lebih banyak lagi yang abadi. Apakah ada yang bisa meminum ramuan binatang peri terkutuk ini? Xiao Hu bertanya dengan rasa ingin tahu dan senang. Ya, Yun Fu mengangguk. Chukin dan para gadis segera menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Dengan ramuan ini, Chukin dan para wanitanya dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka. Lalu dari mana binatang peri terkutuk itu berasal? Tanya Chukin. Seluruh benua Jiu Tian ada di mana-mana, dan waktu serta tempat kemunculannya tidak pasti. Binatang peri terkutuk terkuat dapat mencapai alam raja abadi, jawab Yun Fu. Namun, sekarang orang-orang Jiu Tian mencari kemana-mana. Kutukan binatang abadi, pada dasarnya, begitu binatang abadi muncul, ia akan diburu dan dibunuh. Hei, Chukin, bagaimana binatang peri terkutuk ini mirip dengan binatang kristal di alam semesta batin kita? Apakah ada hubungan antara keduanya? Feng Huang berkata dengan heran, ya,
Apa yang kukatakan terdengar sangat familiar. Yuyin mengikuti. Binatang kristal di alam semesta dapat meningkatkan alam mereka, dan binatang peri terkutuk ini mirip. Ia digunakan untuk meningkatkan alam dan rentang hidup. Kurasa mungkin ada hubungannya. Feng Ya mengikuti. Chukin, apakah kau masih ingat segel naga azure tertinggi dan teknik rahasia tertinggi 12 karakter? Qinglong juga berkata, itu dihasilkan dari tubuh binatang kristal suci. Chukin juga mengangguk. Ia pernah menduga bahwa binatang kristal alam semesta di dalam alam semesta berasal dari dunia di luar alam semesta di dalam alam semesta. Awalnya, Chukin mengira itu dari Busutian. Namun, apakah itu Busutian atau tempat suci, tidak ada jejak binatang kristal itu. Sekarang, gadis penonton berkata demikian. Chukin mendapat pencerahan, mungkin binatang kristal alam semesta di langit berasal dari benua 9 surga. Ngomong-ngomong, Xiaoyi, bukankah kamu binatang kristal suci? Apakah kamu punya kesan? Chukin menatap Seng Yi. Aku tidak ingat. Seng Yi menggelengkan kepalanya. Terkutuklah binatang abadi. Pada saat ini, Yunfu menatap Seng Yi dan berkata dengan heran. Yunfu, apa yang kamu katakan? Chukin bertanya dengan heran. Dia adalah binatang peri terkutuk. Yunfu menatap Seng Yi dan berkata dengan heran, namun, ada sesuatu yang salah. Kekuatan di tubuhnya tampaknya telah disegel. Seng Yi sedikit takut untuk beberapa saat, dan buru-buru memeluk lengan Chukin. Jadi, binatang kristal itu sebenarnya adalah binatang terkutuk yang disegel. Qinglong tiba-tiba menyadari. Lalu, apa alasannya disegel? Bagaimana dia bisa mendarat di surga untuk dikutuk? Phoenix bertanya dengan tatapan bingung. Mungkinkah di suatu tempat di benua 9 surga itu terhubung dengan kutukan surga? Binatang terkutuk ini jatuh dari 9 surga, dan kekuatan mereka disegel. Ning Rongrong menebak dengan berani. Itu mungkin. Semua gadis mengangguk. Kami dikutuk dari Tiantian ke Busutian dan kemudian ke tempat suci, Jiutian. Kami telah memanjat, mungkin ada pintu masuk langsung ke alam semesta dari Jiutian ke Tiantian. Luo Yiyi tersenyum. Jiutian dikutuk, mungkin ada kemungkinan untuk keluar dari sini melalui jalan ini, mungkin. Lalu, di mana pintu masuk itu? Xiao Siwei mengangkat alisnya. Mungkin kamu bisa pergi ke Wuji Tianyuan untuk melihatnya. Yunfu berkata, Wuji Tianyuan terletak di perut benua Jiutian. Ada sebuah gua yang sangat besar di sana, dan tidak ada satupun orang yang memasukinya kembali. Masalah Wuji Tianyuan akan dibahas nanti. Chukin berkata, belum lagi apakah Wuji Tianyuan dapat meninggalkan Jiutian, bahkan jika kita pergi, apa yang dapat kita lakukan? Ada begitu banyak orang di tempat suci yang tidak dapat pergi, dan aku adalah penguasa tempat suci, aku masih harus bertanggung jawab atas orang lain di tempat suci. Yang harus kita lakukan adalah mematahkan kutukan 9 hari seperti para dewa kuno. Ya, Pangu dan para gadis mengangguk serempak. Yunfu, aku ingin bertanya satu pertanyaan lagi padamu. Chukin kemudian menoleh untuk melihat Yunfu. Permisi, ini adalah bantuan yang kuberikan padamu. Yunfu mengangguk. Di mana daftar Raja Abadi dari Kerajaan Abadi Kaisar Yun? Tanya Chukin, daftar Raja Abadi. Yunfu mengangkat alisnya. Yah, lumayan. Chukin tersenyum acuh tak acuh, aku ingin masuk dalam daftar. Ah, kata Yunfu kaget. Ada apa? Tanya Chukin sambil tersenyum. Berada di peringkat Raja Abadi sama saja dengan mencari kematian. Kata Yunfu. Kenapa? Bingsu dan Chukin terkejut pada saat yang sama. Bingsu bahkan lebih bingung, bukankah orang-orang dari 9 surga merasa terhormat berada di peringkat Raja Abadi? Petik 2. Itu sebelumnya, Yunfu berkata, dulu ketika 9 hari makmur, peringkat Raja Abadi hampir penuh, bukan hanya karena kemuliaan, tetapi juga karena berada di peringkat Kaisar Abadi diberkati oleh kekuatan keberuntungan Kaisar Yun. Berada di daftar Raja Abadi dapat membuat kultivator maju ke Raja Abadi lebih cepat, dan Raja Abadi lebih mungkin dipromosikan menjadi Kaisar Abadi. Tetapi setelah dikutuk, jumlah Raja Abadi telah sangat berkurang. Dan bukan abadi yang dapat berada di daftar Raja Abadi. Raja, hanya ada saham potensial yang dapat menjadi Raja Abadi. Orang-orang seperti itu akan menjadi penguasa 9 surga di masa depan, dan mereka pasti akan dirindukan oleh negara adidaya utama dan dilenyapkan terlebih dahulu. Petik 2. Dan yang terpenting adalah bahwa setelah Jiutian dikutuk, menjadi Raja Abadi membutuhkan berkah keberuntungan yang besar. Di masa lalu,
keberuntungan Jiutian sangat kuat, tetapi sekarang Jiutian telah menurun. Siapa yang ingin keberuntungan mereka sendiri diambil, jadi, itu bukan Raja Abadi yang sebenarnya, sebaiknya tidak berada di daftar Raja Abadi. Tidak heran aku tidak bisa menjadi Raja Abadi. Ternyata menjadi Raja Abadi membutuhkan berkah keberuntungan. Chukin tiba-tiba menyadari dalam hatinya. Kalau begitu aku ingin memanjat, aku tidak takut dengan apa yang disebut kekuatan super itu. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Kapan Chukin pernah mundur? Terlebih lagi, dengan kekuatan Chukin saat ini, dia tidak takut pada Raja Abadi. Kau benar-benar ingin memanjat, kata Yunfu sedikit terkejut. Ya, katakan saja langsung. Di mana daftar Raja Abadi? Jawab Chukin. Kalau begitu ikut aku, kata Yunfu, daftar Raja Abadi ada di dekat rumahku. Oke, Chukin mengangguk. Chukin, aku juga ingin masuk dalam daftar Raja Abadi. Pada saat ini, Wang Qiwer tersenyum, kurasa, bersamamu, aku juga harus bisa menjadi Raja Abadi. Pada saat itu, semua orang akan meninggalkan nama. Chukin tersenyum sedikit. Baiklah, bagus. Zhu Zuqing, Zhu Zuyun, dan Zhu Yundi mengangguk serempak. Mendengar ini, bahkan Yunfu pun tak kuasa menahan sedikit pun rasa jijik di hatinya. Apakah orang-orang ini benar-benar tahu apa itu Raja Abadi? Apakah kalian benar-benar mengira Raja Abadi adalah kubis? Namun, Yunfu dengan cepat menepis ide ini, dan membawa gadis-gadis Chu dan Qin, mencabik-cabik ruang, dan akhirnya, tiba di depan sebuah kota yang sangat megah. Kota ini, yang meliputi area setidaknya 800 mil, sangat megah. Bangunan-bangunan di kota itu semuanya mirip dengan bangunan-bangunan barat kuno di kehidupan Chu dan Qin sebelumnya. Di tengah kota, sebuah gunung tinggi dapat terlihat dengan jelas. Gunung-gunung itu menjulang ke awan, tetapi puncaknya tidak terlihat. Apakah ini kota Yunsan dari kerajaan abadi Kaisar Yun? Bingsu bertanya dengan heran ketika dia melihat gunung abadi itu menjulang ke awan. Yah, daftar Raja Abadi ada di puncak gunung. Yunfu mengangguk dan menunjuk ke gunung itu. Seseorang sedang bertarung di puncak gunung. Pada saat ini, pupil mata Chukin sedikit menyusut. Ah, benar-benar, ketika gadis-gadis itu mendengar ini, mereka semua membuka kesadaran mereka. Itu semua abadi sejati. Yunfu berseru pelan, itu Kaisar Yun, tetua agung dari kerajaan abadi dan beberapa abadi sejati dari garis keturunan Tao teratas. Tampaknya seseorang telah berhasil masuk ke dalam daftar, dan para abadi sejati ini datang dan melenyapkan salah satu dari mereka. Begitu suara Yunfu jatuh, aku melihat sosok putih yang langsung menjatuhkan Yunsan dan mendarat di kota Yunsan, dan mati. Itu adalah peri sejati yang ada di dalam daftar. Aku telah membujuknya sejak lama untuk tidak masuk dalam daftar, hei. Dia seorang jenius. Dia memiliki sumber daya seorang Raja Abadi di usia muda. Aku khawatir dia juga seorang jenius teratas selama periode paling makmur di Jiutian. Petik 2. Sayangnya, era ini tidak membutuhkan seorang jenius. Sekarang keberuntungan Jiutian telah merosot hingga ekstrim, dan Raja Abadi seharusnya tidak muncul. Melihat abadi sejati yang terbunuh, di kota Yunsan, orang-orang yang menonton daftar peringkat modern semuanya menghela nafas untuk satu. Pada saat ini, di Yunsan, sebuah suara tua terdengar, tidak ada Raja Abadi di dunia ini, siapapun yang ada dalam daftar pasti akan mati. Kata-kata ini, seperti petir dari biru, membuat semua kultivator gemetar. Ah, kejam sekali. Pada saat ini, Chukin dan yang lainnya juga datang ke kota Yunsan satu demi satu, melihat para abadi sejati yang berdarah-darah, terbunuh, semuanya sedikit mengejutkan. Jadi, Tuan Muda Chu, apakah Anda yakin? Apakah Anda masih ada dalam daftar? Tanya Yunfu, menatap Chukin. Ah, setelah mendengar kata-kata Yunfu, para penonton menatap Chukin dengan mata terkejut. Turun, Chukin tersenyum acuh tak acuh. Ah, semua orang bahkan lebih tercengang. Di puncak gunung, mereka semua satu persatu, dengan ekspresi marah di wajah mereka. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri untuk menjadi Raja Abadi tanpa bergantung pada keberuntungan dunia. Tapi daftar Raja Abadi ini, aku sudah berhasil. Kata Chukin sambil tersenyum tipis. Yang abadi ini, seorang lelaki tua membujuk, aku sarankan kamu, jangan masuk daftar. Ya, lihat, ini pelajaran dari masa lalu. Yang abadi sejati bisa hidup ratusan ribu tahun, jauh lebih baik dari kita.
Seorang lelaki tua lainnya mengikuti. Chukin tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan menatap para wanitanya. Baiklah, Chukin, apapun yang kamu lakukan, kami akan mendukungmu. Qian Renshui segera mengerti dan tersenyum senang. Semua gadis mengangguk. Ayo pergi. Begitu kata-kata Chukin jatuh, dia membawa Qian Renshui dan yang lainnya dan bergegas ke Gunung Awan. Yun Fu juga mengikuti. Aku tidak takut mati, aku benar-benar tidak takut mati. Hei, sayang sekali, orang yang berbakat meninggal muda. Orang-orang di kaki gunung memandang Chukin dan yang lainnya saat mereka mendaki Gunung Yunsan, dan mereka semua menunjukkan rasa kasihan. Chukin dan yang lainnya tiba di puncak Gunung Yunsan. Di depan mereka dapat melihat sebuah prasasti besar dari emas murni. Sayang sekali tidak ada nama pada prasasti seperti gunung ini. Pada saat ini, di depan prasasti emas murni, ada beberapa orang tua yang duduk bersila. Orang-orang ini semua adalah orang abadi sejati. Mereka tertarik oleh pergerakan nama orang itu pada daftar tadi. Mereka hendak pergi, tetapi mereka mendengar bahwa Chukin akan naik daftar. Anak muda, kembalilah. Pada saat ini, seorang biksu yang mengenakan jubah, Zhenxian menghela nafas, pelajaran dari masa lalu ada di depanmu. Kamu memiliki bakat yang bagus, mengapa kamu harus menjadi raja abadi dan mempertaruhkan dunia? Mengapa mempertaruhkan dunia? Kata Chukin dengan senyum menghina. Menjadi raja abadi, menyerap keberuntungan dunia, adalah mempertaruhkan dunia. Kata seorang abadi sejati yang pemarah. Meskipun aku bukan dari 9 surga, aku juga tahu bahwa 9 surga dulunya sangat makmur, tetapi aku dikutuk untuk menjadi seperti sekarang. Chukin tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin mematahkan kutukan itu? Setelah mendengar ini, beberapa dewa sejati semuanya menjadi cerah. Dan dewa sejati yang mudah tersinggung menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Bahkan Kaisar Abadi tidak dapat mematahkan kutukan itu, apa yang dapat kita lakukan untuk mematahkannya? Kutukan yang tidak dapat dipatahkan oleh Kaisar Abadi, maka biarkan alam ekstrim yang mematahkannya. Chukin percaya pada dirinya sendiri, lebih baik daripada kamu, rela jatuh dan hidup sendiri. Apa itu kutukan? Itu hanya takdir, tetapi takdirku adalah terserah padaku. Apakah kamu benar-benar ingin melihat dunia ini dan tenggelam selamanya? Petik 2. Kapan mengejar kemajuan dan mengejar alam yang lebih tinggi menjadi semacam rasa malu. Mendengar ini, tidak hanya para wanita Chu dan Qin yang menunjukkan kekaguman dan kekaguman mereka, tetapi bahkan Yun Fu, yang baru saja bertemu Chukin, bergoyang di dalam hatinya. Beberapa abadi sejati juga terkejut. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Kutukan itu, seperti bayangan, menyelimuti hati mereka. Kata-kata Chukin benar-benar mengejutkan mereka. Bagus, takdirku terserah padaku, kata Biksu Zhenxian, namun, Biksu Malang itu tidak memiliki ambisi seperti itu, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk melawan takdir. Sang pendonor, jika kau ingin masuk dalam daftar dan menjadi Raja Peri, tembak saja. Kau yang mati atau rajaku? Biksu Zhenxian tampak dingin. Ya, omong kosong besar. Masih dalam keadaan ekstrim. Konyol, tidak ada keadaan ekstrim di zaman kuno, dan banyak kaisar abadi tidak dapat menjadi keadaan ekstrim. Ini hanya mimpi ilusimu. Sang abadi sejati yang pemarah berkata, kau ingin naik ke atas. Bang, kalau begitu aku akan membunuhmu. Awalnya, aku tidak berencana untuk berunding denganmu. Chukin berkata sambil tersenyum tipis, jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Namun, ada sesuatu yang harus kukatakan terlebih dahulu, jika aku bergerak, aku tidak akan dibiarkan hidup. Biksu Malang itu telah mengatakan bahwa kau akan mati atau aku akan mati. Biksu Zhenxian menjawab dengan tenang. Xiao Hu Donger Naer, kalian semua mundur sedikit. Chukin, menatap Xiao Hu dan yang lainnya, tersenyum tipis. Mendengar ini, gadis-gadis itu semua melangkah mundur. Setelah itu, Chukin dengan tenang menatap beberapa abadi sejati. Ayo, mari kita putuskan hasilnya dengan satu gerakan. Aku sedang terburu-buru, setelah aku masuk dalam daftar, aku punya hal lain yang harus dilakukan. Apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup? Zhenxian yang pemarah mencibir, selama kita bukan Raja Abadi, siapa yang bisa melawan kita? Petik 2. Karena kamu ingin mati lebih awal, maka lakukanlah sesukamu. Satu gerakan akan menentukan pemenangnya. Begitu suara Biksu Zhenxian jatuh,
dia dan beberapa abadi sejati melepaskan tubuh abadi sejati pada saat yang sama, dan pada saat ini, mereka semua membengkak pada saat yang sama. Abadi sejati, bahkan dalam 9 hari ini, adalah eksistensi yang sangat kuat. Saat mereka bergerak, langit mulai berubah warna, dan guntur menggelegar menyebar kemana-mana. Biksu abadi menyelamatkan tanganku. Kaktus neraka, darah, kemarahan Xian Zitian, para dewa semuanya berlutut. Biksu abadi sejati yang pemarah, dan abadi sejati yang mengolah jalan darah, ditambah seorang kultivator bebas abadi sejati, mereka semua menembak bersama, kekuatan yang mengerikan dan kekuatan supernatural, dan pada saat yang sama datang untuk menekan Chuqin. Mereka semua berada di puncak abadi sejati. Meskipun mustahil untuk mencapai Raja Abadi dalam hidup mereka, mereka hanya selangkah lagi dari Raja Abadi. Pada saat ini, Yunsan dan seluruh kota Yunsan, serta radius 100.000 mil, mulai bergetar. Tembak lagi, beberapa abadi sejati menembak lagi. Anak muda itu, sudah berakhir. Sudah lama aku katakan padanya, jangan naik, ini bukan di kaki gunung ini, ada mayat abadi lainnya. Merasakan 4 puncak abadi sejati, kekuatan yang mengerikan, orang-orang di kaki gunung, satu persatu, banyak berdiskusi. Xiao Wu, Qian Renshui, Ye Lingling dan yang lainnya juga menunjukkan perhatian. Kekuatan keempat orang ini sangat mengerikan. Chuqin, bisakah kau menahannya? Qinglong menunjukkan kekhawatiran yang jelas. Chuqin, kapan kau kalah? Xie tersenyum percaya diri. Jika kau ingin membunuhku dengan kekuatan ini, aku khawatir itu hampir tidak ada artinya. Namun melihat, Chuqin tersenyum tipis di hadapan kekuatan supernatural yang kuat dari keempat orang ini. Mengikuti tubuhnya, 4 raungan binatang buas yang tajam terdengar. Binatang buas ini meraung, seolah-olah binatang buas kuno itu baru saja bangun. Pada saat itu, kekuatan yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuh Chuqin, dan kekuatan ini bahkan membanjiri 4 dewa sejati. Itu membuat dunia bergemuruh dan bergetar. Sekelompok binatang buas dengan radius ratusan juta mil mulai menangis, seolah-olah memberi penghormatan kepada Raja Binatang Buas yang akan segera lahir di Chuqin. Pada saat ini, ekspresi keempat dewa sejati puncak sedikit berubah. Mereka bahkan samar-samar merasakan kekuatan Raja Abadi dari dalam tubuh Chuqin. Apakah dia Raja Abadi? Dewa sejati Dao Darah terkejut. Tidak, itu tidak mungkin. Peri sejati yang pemarah itu meraung. Hanya saja metode peri itu agak aneh, dia tidak mungkin menjadi Raja Peri. Dia hanya peri sejati. Saat berikutnya, dari tubuh Chuqin, hantu Qinglong, Suzaku, Xuanwu, Phoenix, dan 4 binatang suci kuno bergegas keluar pada saat yang sama. Hukum Kaisar Abadi, penghakiman Kaisar 4 Gajah. Ditemani oleh suara rendah Chuqin, naga Azure Suzaku Xuanwu Phoenix secara bersamaan bergegas menuju 4 kekuatan magis dari 4 dewa sejati agung. Chuqin adalah seorang abadi sejati, tetapi ia memiliki garis keturunan Qinglong prasejarah di dalam tubuhnya. Jika bukan karena berkah keberuntungan, ia pasti sudah berhasil menembus dan menjadi Raja Abadi. Namun, meskipun begitu, Chuqin jauh melampaui kekuatan tempur abadi sejati. Terlebih lagi, hukum Chuqin bukanlah hukum biasa, tetapi hukum Kaisar Abadi sejati. Di bawah berkah metode Kaisar Abadi, Chuqin sudah memiliki kualifikasi untuk menantang Raja Abadi dengan pesat, jadi keempat dewa sejati puncak ini sama sekali bukan lawannya. Dapat dilihat bahwa, disertai dengan suara ledakan yang mengguncang gunung dan sungai, bayangan keempat binatang suci, hanya setelah konfrontasi singkat, bayangan keempat binatang suci itu benar-benar menghancurkan kekuatan magis keempat abadi sejati. Setelah itu, hantu keempat binatang suci, dengan kekuatan yang mengerikan, bergegas langsung ke 4 puncak abadi sejati. Wajah keempat dewa sejati puncak berubah kaget, dan mereka segera menggunakan sisa kekuatan abadi dari seluruh tubuh mereka untuk melenyapkan hantu keempat binatang suci Chu dan Qin. Namun, satu gerakan menentukan hasilnya, dan keempat kekuatan magis telah membuat. Mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Sekarang, apapun yang terjadi, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan Chuqin yang tersisa. Dalam sekejap, perisai kekuatan abadi dari keempat dewa sejati puncak hancur, dan tubuh abadi hancur pada saat ini. Keempat dewa sejati semuanya mati. Melihat tubuh 4 dewa sejati puncak, para penonton di kaki Yunsan tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa tubuh yang jatuh adalah Chuqin,
tetapi mereka tidak menyangka bahwa keempat dewa sejati puncak terbunuh. Mungkinkah dia sudah menjadi Raja Abadi? Pasti seperti ini, kalau tidak, siapa yang bisa mengalahkan keempat dewa sejati puncak pada saat yang sama? Sialan, dalam 9 hari kita, seorang jenius lain dari segala zaman telah muncul. Semua orang menatap Yun San dengan mata yang sangat heran. Ya, Chu Qin hebat. Chu Qin, aku akan memberimu seekor monyet. Melihat bahwa keempat dewa sejati puncak semuanya dibunuh oleh Chu Qin, ekspresi tegang semua wanita menjadi lega, dan mereka semua melompat dengan gembira. Yun Fu tercengang. Dia jelas merasa bahwa Chu Qin tidak maju ke Raja Abadi, dan bahkan membunuh 4 dewa sejati puncak sendirian. Orang seperti ini, apalagi sekarang, saya khawatir tidak akan ada orang seperti itu di zaman kuno. Chu Qin menahan kekuatan gaibnya dan tersenyum tipis, sepertinya latihan saya selama periode waktu ini tidak buruk. Pada saat ini, monumen emas yang berdiri di atas Yun San mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Setelah itu, seluruh gunung awan mulai bergetar. Apa yang terjadi? Para wanita Chu Qin berpikir satu sama lain. Daftar Raja Abadi, orang itu benar-benar akan masuk dalam daftar Raja Abadi. Tunggu, daftar Raja Abadi tidak meninggalkan nama secara langsung, menunjukkan bahwa orang itu masih Raja Abadi. Apa, itu bukan Raja Abadi? Dia langsung membunuh 4 dewa sejati puncak dan menjadi Raja Abadi. Sepertinya Jiutian akan menghasilkan Raja Abadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini keberuntungan atau bencana? Ketika orang-orang di bawah Yun San berdiskusi dengan liar, Yun Fu berteriak, "Tuan muda, duduklah di bawah peringkat Raja Abadi. Dengan persetujuan peringkat Raja Abadi, Anda akan dapat meninggalkan nama di peringkat Raja Abadi dan menikmati pengalaman dari Kaisar Yun." Kekuatan keberuntungan yang turun, bahkan, memiliki kesempatan untuk menyerang Raja Abadi. Chu Qin segera berada di bawah peringkat Raja Abadi dan duduk. Pada saat berikutnya, kilat emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan masing-masing kilat emas ini mungkin panjangnya 100 meter, seperti naga guntur yang berlari kencang melalui 9 surga. Setelah itu, naga guntur berenang menuju kepala Chu Qin pada saat yang sama. Bencana guntur, trik anak-anak. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Dia bahkan tidak menggunakan perlindungan tubuh kekuatan abadi, tetapi hanya memulai penggabungan metode tertinggi, mengubah tubuhnya menjadi guntur, dan membiarkan naga guntur di seluruh langit menebasnya. Namun, saat naga guntur menyentuh tubuh Chu Qin, dia merasakan sakit yang membakar. Ini bukan petir, ini api. Chu Qin, sedikit terkejut, mengikutinya dan segera mengubah tubuhnya menjadi api. Namun, rasa sakit yang membakar masih terasa. Jangan ceroboh, ini bukan naga elemen, ini mungkin kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Yun. Sayangnya, sebagai manusia, tidak peduli kapan, kamu tidak boleh sombong. Seperti yang dikatakan Chu Qin, kekuatan abadi melonjak di sekujur tubuhnya, dan kekuatan tak terbatas itu bergegas ke langit atas inisiatifnya sendiri. Dalam sekejap, kekuatan Chu Qin memasuki awan guntur dan menghancurkan semua naga di awan. Apa, seorang abadi sejati, yang bahkan dapat menghancurkan naga emas di langit, kata Yun Fu sedikit terkejut. Naga emas tatanan di atas peringkat Raja Abadi diubah oleh kekuatan Kaisar Yun untuk menguji apakah abadi sejati memenuhi syarat untuk menanggung kesengsaraan Raja Abadi. Raja Abadi akan menghancurkan mereka. Sekarang, seorang abadi sejati di Chu dan Qin benar-benar menghancurkan naga emas tatanan, yang benar-benar membuat Yun Fu menatapnya dengan kagum. Pada saat Yulong hancur, 6 kata muncul di bagian atas peringkat Raja Abadi. Di baris pertama dan kolom pertama, Chu Qin, puncak abadi sejati. Kemudian, sinar cahaya tak berujung terpancar dari langit di atas daftar Raja Abadi. Sinar cahaya warna-warni telah muncul. Daftar Raja Abadi, seseorang telah meninggalkan nama mereka. Setelah ribuan tahun, seseorang di daftar Raja Abadi telah meninggalkan nama lagi. Apakah itu abadi sejati atau Raja Abadi? Itu abadi sejati. Benar-benar ada orang abadi yang tidak takut mati yang berani meninggalkan nama mereka. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang di kota Yun San yang tercengang, tetapi seluruh kerajaan abadi Yun terkejut, dan banyak abadi sejati yang tersembunyi melemparkan pandangan yang mengejutkan. Ding! Terdeteksi bahwa nama host berhasil terdaftar di daftar Raja Abadi, tugas Dewi selesai, dan dukungan Dewi Yun Fu diperoleh 100%, dan pil peluang Raja Abadi.
Ketika suara perintah sistem jatuh, Chukin dapat merasakan bahwa ada pil peluang Raja Abadi tambahan di ruang kesadaran. Pil peluang ini adalah kunci terobosan Chukin ke Raja Abadi. Baiklah, kalau begitu aku akan menerobos Raja Abadi secara langsung. Kata Chukin, dia menutup matanya, dan tubuhnya mulai perlahan mengosongkan. Kemudian, tubuh abadi sejatinya dilepaskan pada saat ini, dan tubuhnya membengkak 10.000 kali dalam sekejap. Apa itu? Para penonton terkejut ketika mereka melihat tubuh abadi sejati di Chu dan Qin mekar dengan cahaya keemasan yang tak terukur. Tubuh abadi sejati. Seorang abadi sejati menjawab, aku tahu itu tubuh abadi sejati, apa yang dia lakukan. Terobosan ke Raja Abadi. Apa? Pada saat ini, semua orang terkejut, dan lebih banyak perhatian tertuju pada Chukin. Sebuah ledakan suara seperti suara ribuan mil menyusul. Rekan Taois, 9 surga tidak dapat lagi menahan Raja Abadi. Tolong pikirkan lagi, rekan Taois. Raja Abadi akan mengambil keberuntungan langit dan bumi. Semoga rekan Taois akan menyelamatkan secercah kehidupan untuk langit dan bumi. Rekan Taois, jika kamu menempuh jalanmu sendiri, kamu akan dihukum oleh surga. Hari ini, aku akan menjadi Raja Abadi. Jika kau ingin menghentikannya, datanglah dan bertarunglah. Chukin, yang sedang duduk bersila di 9 surga, berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata Chukin, para abadi sejati ini semua terdiam. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri adegan di mana 4 abadi sejati puncak dibunuh oleh Chu dan Qin sendirian. Setelah itu, Chukin mengabaikan para abadi sejati ini, terobosan. Dengan suara rendah Chukin, sinar cahaya warna-warni yang tak berujung di langit berubah menjadi cahaya keemasan yang kaya pada saat ini, dan jangkauan cahaya keemasan itu langsung menyebar ke radius ratusan juta mil. Di dunia, kekuatan misterius mulai melonjak. Hei, kekuatan keberuntungan akan diambil. 9 hari yang sudah diambang kematian, kali ini bahkan lebih buruk. Semburan desahan peri sejati datang dari segala arah. Namun, yang mengejutkan mereka, kekuatan keberuntungan yang ada di surga dan bumi hanya bergerak sedikit, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Ada apa? Kekuatan keberuntungan belum diambil. Mungkinkah malapetaka itu gagal? Tidak, itu tidak gagal. Benar saja, pada saat ini, sebuah lonceng bergemuruh berdentang dari langit di atas Yunsan, dan sebuah lingkaran emas muncul di belakang Chukin, yang sedang duduk bersila di langit. Cincin Raja Abadi. Dia akan berhasil dalam malapetaka itu. Tapi, mengapa tidak mengambil kekuatan keberuntungan? Mungkinkah dia menemukan cara untuk menjadi Raja Abadi tanpa mengambil kekuatan keberuntungan? Para abadi sejati ini, satu persatu, berubah dari kekhawatiran mereka sebelumnya dan sedikit banyak kebencian menjadi kejutan. Chu dan Qin telah berhasil melampaui malapetaka, dan mereka akan segera menjadi Raja Abadi. Namun, Chukin tidak mengambil keberuntungan langit dan bumi. Pada akhirnya, disertai dengan semburan cahaya Dao Zexuan yang menyilaukan, dilepaskan dari tubuh Chukin, pada saat ini, mengantarkan transformasi dari dalam keluar. Chukin tidak hanya merasakan bahwa kekuatan abadi dalam tubuhnya telah meningkat pesat, tetapi tubuhnya juga mengalami peningkatan yang dahsyat. Seolah-olah dia dapat dengan mudah menghancurkan segalanya hanya dengan beberapa gerakan. Selamat kepada Raja Abadi. Pada saat ini, merasa bahwa Chukin telah dipromosikan menjadi Raja Abadi, dan tidak mengambil sedikit pun kekuatan keberuntungan, semua makhluk abadi sejati dari 4 penjuru membungkuk dari hati mereka dan memberi selamat kepada mereka. Raja Abadi, apakah Chukin benar-benar telah menjadi Raja Abadi? Wang Qiwer bertanya dengan gembira. Yah, bukan hanya dia adalah Raja Abadi, tetapi Chukin adalah satu-satunya Raja Abadi yang belum menyerap kekuatan langit dan bumi di masa lalu. Bingsu mengangguk dan berkata, pada akhirnya, metode apa yang dia gunakan?